Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mahasiswa Ekonomi Syariah Saifullah Rasyidin semester 6 UKB beranggotakan saya Muhammad, Saya Ian. Saya Taufik Hidayat. Kami di sini ingin menjelaskan tentang permintaan dari teman kami dari kelompok 3, di mana sini judul besarnya itu adalah proses Penulisan Pesan-pesan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Furqan ingin menjelaskan tentang penentuan ide pokok. Setiap pesan-pesan bisnis akan bermuara pada satu tema atau topik pokok, yaitu ide pokok atau main idea. Nah, hal-hal lain selain ide pokok merupakan ide-ide pendukung atau supporting idea. Topik dan ide pokok merupakan dua hal yang berbeda. Topik adalah subjek pesan yang lebih luas, sedangkan ide pokok adalah pernyataannya tentang suatu topik. Nah, penentuan ide pokok perlu memerlukan pengalaman dan kreativitas. Ada 3 teknik atau cara yang dapat diperlukan untuk menentukan ide pokok, yaitu yang pertama, teknik curah pendapat atau brainstorming, yaitu penentuan ide pokok dengan cara membiarkan pikiran mencari berbagai kemungkinan ide pokok secara luasa. Ide yang diperoleh dengan cara tersebut akan lebih bervariatif, baru dan orisinil. Yang kedua yaitu petunjuk atasan. Dalam organisasi yang menganut sistem senioritas, para pelaksana cenderung meminta petunjuk atasan dalam menentukan ide pokok. Yang ketiga yaitu kebiasaan. Untuk situasi yang sama atau kejadian yang berulang-ulang, biasanya dikembangkan ide pokok tertentu yang relatif sama. Penentuan ide pokok dilakukan berdasarkan kebiasaan. Contoh, topiknya yaitu iuran anggota asosiasi. Ide pokoknya adalah iuran anggota merupakan sumber dana asosiasi. Nah, dengan membayar iuran anggota akan memperoleh beberapa manfaat tambahan seperti mengikuti seminar tanpa dipungut bayaran lagi, komunikasi antar anggota lebih lancar, memperoleh newsletter gratis, dan bebas menggunakan fasilitas milik asosiasi. Yang keempat yaitu pembatasan cakupan. Penyajian rutin kepada audiens yang telah Anda kenal hendaknya menggunakan kata-kata yang singkat. Cara ini dapat membangkitkan rasa hormat audiens kepada komunikator, sedangkan penyampaian pesan yang kompleks dan kontroversial akan memakan waktu yang lebih lama, terutama jika audiens yang hadir terdiri atas orang-orang yang spesial atau orang-orang yang tidak dikenal sebelumnya. Terima kasih. Seleksi saluran dan media. Nah, pemilihan saluran dan media sangat penting dilakukan dalam perencanaan pesan bisnis yang berpusat pada penerima. Untuk komunikasi efektif dan tidak efektif dapat dibedakan melalui pilihan atau saluran media komunikasi. Untuk saluran komunikasi terdiri atas saluran komunikasi lisan dan tertulis. Yang pertama yaitu komunikasi lisan. Komunikasi lisan itu merupakan saluran yang paling banyak digunakan dalam bisnis. Komunikasi ini antara lain percakapan antara dua orang secara langsung ataupun tatap muka, bisa melalui telepon, wawancara, pidato, seminar, pelatihan, dan prestasi bisnis. Nah, kekurangan dan kelemahan saluran ini adalah sifat yang spontan, sehingga pesan sering tidak dapat direncanakan dan diorganisasikan dengan baik. Saluran lisan ini dapat digunakan apabila diperlukannya umpan balik secara langsung dari penerima, pesan relatif sederhana dan mudah dimengerti, terus tidak memerlukan catatan permanen. Nah, dalam aktivitas komunikasi yang melibatkan audiens yang lebih banyak, biasanya menggunakan media kelompok atau publik, misalnya seminar, rapat, konversi yang diselenggarakan di suatu tempat yang lebih luas dengan bantuan peralatan audio visual jarak dekat dan jarak jauh. Nah, sementara komunikasi massa biasanya digunakan media elektronik, misalnya radio, televisi, komputer, dan video, kaset atau tape. Yang kedua, yaitu komunikasi tertulis. Nah, pesan-pesan tertulis dalam bisnis dibuat dalam berbagai bentuk, misalnya surat, memo, proposal, dan laporan. Nah, pilihan kata dalam pesan tertulis dilakukan dengan hati-hati untuk mempertahankan nada sopan dan bersahabat. Nah, pesan-pesan tertulis bisa ditulis tangan atau dengan bantuan media elektronik. Media elektronik yang biasa dipergunakan adalah
mesin fax, telegram, dan email. Nah, saluran komunikasi tertulis tepat dipergunakan bila tidak diperlukannya umpan balik secara langsung dari penerima, memerlukan perencanaan yang seksama, terus penerima dalam jumlah yang banyak, terus memerlukan catatan permanen, terus penerima sulit dijangkau karena tersebar secara geografis. Nah, kelebihan dari saluran komunikasi tertulis yaitu adanya kesempatan bagi para komunikator untuk merencanakan dan mengendalikan pesan. Nah, kekurangannya adalah umpan balik secara langsung yang tidak bisa diperoleh dalam waktu cepat. Menurut Marie Delaine Goffey, memilih saluran terbaik untuk mengirim pesan tergantung pada pertama, kepentingan pesan itu sendiri, kedua, umpan balik yang diinginkan, ketiga, kebutuhan akan catatan permanen, keempat, biaya saluran, dan kelima, derajat tingkat formalitas yang diinginkan. 3. Kelayakan media. Jadi kelayakan media adalah nilai dari media dalam situasi komunikasi. Kelayakan ditetapkan oleh kemampuan media untuk menyampaikan pesan dan memakai lebih dari satu syarat, kemudahan umpan balik, dan menetapkan fokus pribadi. Komunikasi tatap muka juga merupakan media yang paling kaya karena bersifat pribadi, menyediakan umpan balik variabel dan non-variabel secara langsung, dan menyampaikan emosi di balik pesan. Namun, tatap muka juga merupakan salah satu media yang paling terbatas karena penerima dan pengirim pesan harus berada di satu tempat yang aman saat berkomunikasi. Keterbatasan itu dapat diatasi dengan menggunakan teknologi maju berupa telekonferensi,